Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elbari Kovala, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal peserta didik untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Baik, di sini akan dua topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu memaknai belajar dan berkembang, dan yang kedua yaitu menilai peserta didik sebagai individu yang unik. Baik, untuk materi pertama yaitu memaknai belajar dan berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu. Selain itu, belajar juga didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Di ruang kelas, proses pembelajaran terjadi ketika seorang individu menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman belajar yang diperoleh. Sepanjang prosesnya, guru memegang peran penting untuk memastikan proses belajar tersebut terjadi di ruang kelas. Oleh karena itu, guru perlu memahami strategi yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai untuk membantu terciptanya perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Sebelum memahami dan menggunakan strategi yang mendukung terjadinya proses belajar di kelas, guru hendaklah membekali dirinya dengan beragam teori atau konsep mengenai belajar itu sendiri. Pertama-tama, kita perlu memahami beberapa teori belajar yang dapat membantu kita memahami bagaimana peserta didik belajar. Ada beberapa teori yang terkenal, seperti teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanistik. Baik, memasuki teori pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal, sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah beragam hal yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negative reinforcement, maka respon pun akan tetap dikuatkan. Baik, memasuki kepada ciri-ciri teori belajar behavioristik. Secara psikologi, teori belajar behavioristik juga dikenal sebagai sebuah teori pembelajaran yang berfokus pada tingkah laku sebagai hasil dari pengkondisian lingkungan. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua yaitu mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga mementingkan peranan aksi. Yang keempat mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Memasuki kepada kelebihan teori behavioristik, baik yang pertama yaitu teori belajar behavioristik mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, teori belajar behavioristik mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Yang ketiga, teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Selanjutnya, teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun materi ajar secara hierarkis dalam bentuk bagian-bagian kecil, dari yang sederhana sampai pada yang kompleks.
Selanjutnya, teori behavioristik mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respons yang diinginkan muncul. Teori behavioristik mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Teori behavioristik juga dapat diterapkan untuk anak yang masih membentukkan dominasi peran orang dewasa, tanpa memerlukan pengulangan dan pembiasaan, berada tahapan suka meniru, dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Tentu saja hal ini dapat merujuk pada tahap perkembangan dan persiapan belajar anak. Memasuki pada kekurangan teori belajar behavioristik, yang pertama, teori belajar behavioristik cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, teori behavioristik bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Peserta didik bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, teori belajar behavioristik membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton karena proses belajar yang berfokus ada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. Yang keempat, teori belajar behavioristik masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif pada perubahan perilaku peserta didik. Salah satu contohnya adalah memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan. Dan yang terakhir, teori belajar behavioristik tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Baik, untuk selanjutnya memasuki tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama, tokoh belajar behavioristik adalah teori belajar koneksionisme dengan tokoh Edward Lee Thorndike. Yang kedua, teori belajar classical conditioning dengan tokoh Ivan Pavlov. Dan yang terakhir, teori belajar descriptive behaviorism atau operant conditioning dengan tokoh Bruce Frederick Skinner. Selanjutnya mengenai contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan belajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar perilaku terbentuk atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement, baik dari sisi positif dan negatif. Memasuki teori yang kedua, yaitu teori belajar sosial kognitif. Untuk pengertian teori belajar sosial kognitif adalah teori yang muncul setelah teori belajar behavioristik. Teori kognitif sosial dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodir kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, mengeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Seperti yang disebutkan sebelumnya, teori belajar sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Berikut ini adalah ciri-ciri penerapan teori sosial kognitif dalam proses pembelajaran, yaitu meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, memahami bahwa tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ketiga, beranggapan bahwa
Peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang diambil orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Yang keempat, menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang terakhir, melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Selanjutnya mengenai tokoh-tokoh teori belajar sosial kognitif. Albert Bandura merupakan salah satu tokoh utama yang menggambarkan teori belajar sosial. Teori belajar sosial, menurut Albert Bandura, adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial, serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku timbal balik kesinambungan antara kognitif perilaku dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya mengenai contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Dalam menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus dalam proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Dan ada beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk pembelajaran kognitif. Yang pertama, meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, guru mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, guru membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, guru meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Dan yang terakhir, guru membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Memasuki teori yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Untuk pengertian teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membentuk pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal dengan pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Teori belajar konstruktivisme memaknai pembelajaran sebagai proses pengkonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal. Sebagai contoh, ada seorang anak dengan ayahnya sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai. Kemudian, sang anak menemukan kulit kerang dan mengajukan beragam pertanyaan kepada sang ayah. Memasuki tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah teori belajar konstruktivisme oleh Jean Piaget. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengetahuan baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Untuk selanjutnya, teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologis sebagai proses dasar, dan yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Ide dasar lain dari teori belajar Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seseorang anak yang sedang pada awal belajar, kemudian seorang anak sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Memasuki kepada contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas.
Contoh pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Dalam menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri, berarti guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Para peserta didik yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah. Contoh kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon, berpikir reflektif, memerlukan waktu yang cukup, dan seringkali atas dasar-dasar dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara peserta didik merespon atau menjawabnya akan mendorong peserta didik mampu membangun keberhasilan dalam mengajukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Selanjutnya, guru mendorong peserta didik berpikir tinggi atau high order thinking. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para peserta didik untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru mendorong peserta didik untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Memasuki teori yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Untuk pengertiannya, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Salah satu ide yang penting dalam pendidikan berbasis humanistik adalah peserta didik harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar atau self-regulated learning, apa yang akan dipelajari dan sampai tingkatan mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana peserta didik mengarahkan diri sendiri sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Untuk ciri-ciri pembelajaran teori humanistik, yang pertama berfokus pada aktualisasi diri individu, yaitu manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada hal yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik. Yang pertama, teori belajar tentang hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow. Yang kedua, teori belajar berdasarkan kepribadian manusia oleh Carl Rogers. Dan yang ketiga, teori belajar kontur teori berdasarkan William Glasser. Untuk contoh penerapan teori belajar humanistik di kelas, teori belajar humanistik dalam pembelajaran dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran dan pelaksanaan rencana pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan teori humanistik di ruang kelas. Yang pertama, pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dan pengalaman dalam proses belajar. Dan terakhir, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Baik, memasuki yang baru yaitu teori perkembangan. Selain teori belajar, kita juga perlu memahami beberapa teori perkembangan yang dapat membantu kita memahami bagaimana peserta didik berkembang. Ada beberapa teori perkembangan yang terkenal seperti yang pertama, teori perkembangan fisik yang berfokus pada perubahan fisik peserta didik sepanjang proses pengembangan. Yang kedua, teori perkembangan kognitif yang berfokus pada perubahan kemampuan berpikir dan memahami informasi peserta didik sepanjang proses perkembangan. Yang ketiga, teori perkembangan sosial emosional yang berfokus pada perubahan kemampuan interaksi dengan orang lain dan mengelola emosi peserta didik selama proses pengembangan. Yang terakhir, teori pengembangan moral yang berfokus pada perubahan kemampuan dan memahami dan menerapkan nilai-nilai moral peserta didik sepanjang proses perkembangan. Memasuki pada perkembangan fisik. Perkembangan fisik masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks karena pada masa ini adalah awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya sistem saraf manusia.
Pertumbuhan fisik individu berlangsung sampai masa dewasa yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Perkembangan fisik individu mencakup beberapa aspek diantaranya sistem saraf, otot-otot, dan kelenjar endokrin. Memasuki pada perkembangan fisik masa bayi, kematangan fisik pada masa bayi terlebih dahulu pada bagian kepala dan berlanjut pada bagian tubuh lainnya. Bayi baru lahir sudah mampu menggerakkan bibir, mata, kemudian mampu menggerakkan lengan, tangan dan kaki, serta mampu menggerakkan anggota tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Masa bayi mempunyai gerak spontan atau refleks yang mendominasi gerakan yang terus-menerus berkembang. Gerakan ini bersifat otomatis dan tidak terkoordinir sebagai reaksi atas stimulus dari lingkungan. Yang kedua yaitu teori perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak adalah proses perubahan fisik anak sejak usia 2 hingga usia 12 tahun. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan fisik yang lebih lambat dibanding dengan masa bayi, tetapi masih terus berkembang dan berubah. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa remaja. Perkembangan fisik pada masa remaja adalah proses perubahan fisik remaja sejak usia 12 tahun hingga usia 18 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan fisik yang sangat cepat, termasuk pertumbuhan tubuh, perkembangan otot, dan perubahan hormon. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada masa dewasa. Perkembangan fisik pada masa dewasa adalah proses perubahan fisik dewasa sejak usia 18 tahun hingga akhir hidup. Pada masa ini, dewasa mengalami perkembangan fisik yang lebih lambat dibandingkan dengan masa remaja, tetapi masih terus berkembang dan berubah. Perkembangan fisik pada masa dewasa dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa dewasa awal yang berusia 18-30 tahun. Pada masa ini, dewasa mengalami perkembangan fisik yang masih terus berkembang dan berubah. Pada selanjutnya, dewasa tengah yaitu 30-50 tahun. Pada masa ini, dewasa mengalami perkembangan fisik lebih lambat dibandingkan dengan dewasa awal. Dan selanjutnya, dewasa akhir 50 tahun ke atas. Dewasa mengalami perkembangan fisik yang lebih lambat dibandingkan dengan masa dewasa tengah. Selanjutnya mengenai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses perubahan kemampuan berpikir dan memahami informasi individu sepanjang hidupnya. Piaget mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan format operasional. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yaitu dari lahir hingga 2 tahun. Tahap sensori motorik adalah tahap perkembangan kognitif yang berlangsung sejak lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, individu memahami dunia sekitar melalui pengalaman sensorik dan motorik, seperti melihat, mendengar, dan menyentuh. Selanjutnya yaitu tahap pra-operasional dari 2 hingga 7 tahun. Tahap pra-operasional adalah tahap perkembangan kognitif yang berlangsung sejak usia 2 tahun hingga usia 7 tahun. Pada tahap ini, individu mulai memahami konsep-konsep dasar seperti objek, warna, dan bentuk. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret, yaitu dari 7 hingga 11 tahun. Itu adalah tahap perkembangan kognitif yang berlangsung sejak usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, individu mulai memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, seperti logika dan matematika, dan dapat memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu tahap operasional formal, yaitu dari 11 hingga 15 tahun. Pada tahap ini, individu mulai memahami konsep-konsep yang sangat kompleks, seperti abstraksi dan logika formal, dan dapat memecahkan masalah-masalah yang sangat kompleks. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi beberapa subtahap, yaitu subtahap awal dari 11 hingga 12 tahun, dan sub awal tengah 12 hingga 13 tahun, dan yang akhir 13 sampai 15 tahun. Selanjutnya memasuki perkembangan sosial emosional. Yang pertama yaitu teori ekologi Brenner. Teorinya adalah teori menjelaskan bagaimana lingkungan fisik dan sosial mempengaruhi perkembangan individu. Teori ini dikembangkan oleh Uri Brenner dan terdiri dari 5 sistem, yaitu yang pertama mikrosistem, sistem yang paling dekat dengan individu seperti keluarga dan teman. Selanjutnya mesosistem, sistem yang lebih luas dari mikrosistem seperti sekolah dan komunitas. Ekosistem, sistem yang lebih luas dari mesosistem seperti masyarakat dan budaya. Selanjutnya makrosistem, sistem yang paling luas seperti negara dan pemerintahan. Dan terakhir kronosistem yang berkait dengan waktu seperti sejarah dan perubahan sosial. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan rentang hidup Erikson adalah teori menjelaskan bagaimana individu berkembang sepanjang hidupnya melalui 8 tahap, yaitu tahap pertama kepercayaan versus ketidakpercayaan 0 sampai 1 tahun,
Yang kedua, otonomi versus rasa malu 1-3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3-6 tahun. Yang keempat, industri versus inferioritas 6-12 tahun. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran 12-18 tahun. Yang keenam, keintiman versus isolasi 18-40 tahun. Yang ketujuh, generalitas versus stagnasi 40-65 tahun. Yang terakhir, integritas ego versus keputusasaan 65 tahun ke atas. Selanjutnya adalah teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral yang paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan moral individu melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama moralitas hukum dari 4-7 tahun, tahap yang kedua moralitas konvensional usia 7-10 tahun, yang ketiga moralitas pasca konvensional usia 10 tahun ke atas. Untuk tahap-tahap perkembangan moral individu dapat menjadi 6 tahap, yaitu tahap pertama obedience usia 4-7 tahun, tahap kedua individualisme usia 7-10 tahun, tahap ketiga konformitas usia 10-13 tahun, tahap keempat hukum dan ketertiban usia 13-16 tahun, tahap kelima kontrak sosial usia 16-19 tahun, dan tahap keenam prinsip etika usia 19 tahun ke atas. Untuk karakteristik perkembangan moral individu memiliki beberapa karakteristik, yaitu kemampuan memahami nilai-nilai moral, kemampuan menerapkan nilai-nilai moral, kemampuan membedakan antara benar dan salah, dan kemampuan mengambil keputusan yang etis. Memasuki faktor yang mempengaruhi perkembangan moral individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, pengalaman pribadi, dan kematangan emosional dan kognitif. Baik, memasuki materi yang kedua, yaitu menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Yang pertama yaitu latar belakang peserta didik dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama etnik. Etnik adalah salah satu aspek latar belakang peserta didik yang paling penting. Etnik dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Guru perlu memahami etnik peserta didiknya agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang kedua adalah budaya atau kultural, adalah aspek lain dari latar belakang peserta didik yang perlu dipahami oleh guru. Budaya atau kultural dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Guru perlu memahami budaya atau kultural peserta didiknya agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang ketiga adalah status sosial. Status sosial adalah aspek lain dari latar belakang peserta didik yang perlu dipahami oleh guru. Status sosial dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Guru perlu memahami status sosial peserta didiknya agar dapat memberikan pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya memasuki aspek-aspek perkembangan yang dapat meliputi dari yang pertama fisik, yaitu perkembangan tubuh dan organ tubuh. Yang kedua kognitif, perkembangan kemampuan berpikir dan memahami informasi. Yang ketiga emosional, perkembangan kemampuan mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan terakhir sosial, perkembangan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan memahami norma-norma sosial. Yang selanjutnya adalah kemampuan awal. Kemampuan awal adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Kemampuan awal ini dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran. Memasuki yang terakhir yaitu kesiapan peserta didik. Yang pertama adalah minat. Minat adalah kemampuan peserta didik untuk tertarik pada suatu materi atau aktivitas pembelajaran. Minat yang tinggi dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dan menguasai materi pembelajaran. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah kemampuan peserta didik untuk termotivasi untuk belajar dan menguasai materi pembelajaran. Motivasi yang tinggi dapat memungkinkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, gaya belajar. Gaya belajar adalah cara peserta didik memproses informasi dan memahami materi pembelajaran. Gaya belajar yang berbeda-beda dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran. Demikianlah penjelasan materi oleh saya mengenal peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih.